Salam Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Selamat berjumat agung pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan arti kematian Yesus Kristus bagi kita seluruh umat manusia. Kiranya damai sejahtera Tuhan meliputi hati, pikiran, dan hidup kita sekalian. Amin. Kabar baik untuk kita di Jumat Agung ini dipilih dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56. Marilah kita masing-masing membaca dari Alkitab kita apa yang dikatakan di sana, atau salah seorang yang hadir di pertemuan di rumah membacakannya untuk semua. Sewaktu membaca teks itu, hentikan dulu video ini, dan setelah selesai dibaca, katakan amin, lalu hidupkan kembali video ini. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Mari kita mohon, firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu, Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang kekasih, dalam kesempatan ini saya tidak akan menceritakan ulang lagi apa yang terjadi dan dialami Yesus Kristus sejak dia ditangkap di Taman Getsemane hingga dia disalibkan dan mati di kayu salib itu. Saya yakin setiap dari kita sudah mengetahui betapa luar biasanya siksaan yang dialami oleh Yesus. Itu siksaan tiada tara yang diperbuat oleh lawan-lawan Yesus Kristus kepadanya. Orang yang mengatakan dirinya beragama, beradab, berperkemanusiaan, sungguh benar-benar kejam, biadab, buas, dan tidak manusiawi. Agama manapun sebenarnya melarang perbuatan seperti yang diperlakukan terhadap Yesus Kristus waktu itu. Memang sungguh kejam kalau fanatisme keagamaan berubah menjadi kebiadaban. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, semua siksaan itu ditahankan oleh Yesus Kristus, sehingga hukuman dan siksaan seperti itu tidak boleh lagi ada, terjadi, dilakukan terhadap manusia dalam sejarah kemanusiaan kapanpun di masa depan. Berita yang kita baca tadi adalah puncak beratnya penderitaan yang dialami Yesus. Setelah Yesus mengalami kekejaman yang menyiksanya itu, kegelapan melanda dunia. Kemudian El-nya atau Allah-nya juga meninggalkan Yesus, sehingga berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian Yesus haus, lalu diberi asam anggur atau anggur asam. Maksudnya agar Yesus segera mati. Dan setelah itu memang Yesus setelah berseru, dia meregang nyawa. Kemudian kematiannya disertai dengan gempa
dan terbelahnya tabir di bait suci. Kuburan terbuka, lalu ada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dalam ayat 32 dikatakan, para perempuan bertahan melihat dari kejauhan. Itulah garis besar cerita itu yang akan kita renungkan hari ini. Apa artinya itu semua bagi kita umat manusia? Itu yang perlu kita dapat. Saya sampaikan pada Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada 6 artinya bagi kita. Yang pertama, kalau manusia membuat Tuhan tersiksa, entah itu melalui fanatisme atau dengan teologi yang tidak karu-karuan, atau dengan dosa yang merajalela, dengan kolusi atau dengan korupsi, dan dengan berbagai penyakit masyarakat, dan lain-lain, maka dunia akan dilanda kegelapan. Makanya saat ini saya serukan kepada saudara, hai umat manusia, hati-hatilah, jangan siksa Tuhanmu. Hai umat beragama, hati-hatilah, jangan siksa Tuhanmu. Yang kedua, situasi yang paling mencekam bagi umat manusia adalah kalau Tuhan meninggalkan umat manusia seperti Yesus Kristus waktu itu ditinggalkan oleh Bapaknya. Kalau manusia ditinggalkan oleh Tuhan, maut yang kejam itu segera datang. Maka umat manusia dalam keadaannya yang bagaimanapun harus berseru, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Di masa siksaan COVID-19 sekarang ini, seluruh umat manusia harus kompak menyerukan, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Arti yang ketiga, Bapak Ibu saudara, setiap orang yang harus meregang nyawa, tidak boleh tidak dia akan mati. Jangan lupa meniru Yesus Kristus yang menyampaikan nyawanya kepada Tuhan Allah Bapa. Dia menyerukan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Lukas 23:46. Kemudian yang keempat, arti yang dapat kita peroleh adalah seluruh umat manusia harus belajar memahami bahwa peristiwa alam seperti gempa waktu itu menuntun manusia untuk bertobat dan mengakui Yesus benar anak Allah. Atau sedikitnya seperti dikatakan dalam Lukas 24 ayat 47, bahwa Yesus itu adalah orang yang benar, yang patut dan pantas diikuti. Dan yang arti yang keempat adalah tabir bait suci telah terbelah. Batas ruang Maha Kudus dan ruang kudus serta tempat umat yang ada di bait suci dihapus. Dengan kematian Yesus Kristus, Tuhan bersama umat manusia, Immanuel itu dinyatakan. Kekudusan Tuhan harus meliputi seluruh umat manusia, sehingga hidup umat manusia harus kudus. Makanya Tuhan keluar dari ruang yang maha kudus itu dan menemui seluruh umat manusia.
Arti yang kelima adalah dengan kematian Yesus Kristus, kuburan terbuka, dan kebangkitan orang mati dimungkinkan. Yang mati dan yang hidup kembali disatukan untuk membangun kehidupan. Kebangkitan adalah hidup baru. Kematian Yesus Kristus memanggil seluruh umat manusia mempunyai hidup baru. Tidak cukup kalau COVID-19 saja yang menggerakkan seluruh umat manusia mencari hidup baru. Harus dengan mengenal dan mengetahui makna kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan arti yang keenam dari berita itu sehubungan dengan kematian Tuhan Yesus adalah perempuan-perempuan menjadi saksi hidup untuk segala yang dialami Yesus Kristus dan peristiwa kematiannya. Sekarang perempuan-perempuan harus bangkit menjadi saksi Kristus. Saksi tentang makna dan arti kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus adalah mencabut sengat maut, sehingga kematian tidak lagi mematikan, maut tidak lagi mematikan, melainkan menjadi jalan masuk ke surga. Bukan untuk menghantar manusia berhenti di alam barzah. Sudah saatnya kaum perempuan merubah dunia menjadi dunia yang beradab, manusiawi, dan penuh keselamatan. Sampai di situ kita sudah mengatakan 6 makna dan arti kematian Yesus Kristus bagi umat manusia. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Mari kita memohon. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hidupku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah, ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mengenal, memperingati hari kematian Tuhan kami, Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan dengan demikian Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami, kepada seluruh umat manusia yang berkenan menerimanya. Tuhan, kiranya keselamatan yang daripada-Mu itulah yang menyertai kami semua sepanjang hidup kami. Terutama di masa-masa wabah COVID-19 ini, di mana seluruh bangsa di dunia mengalami kecemasan. Tolong kami Tuhan. Ternyata hanya Kau saja yang bisa membersihkan dunia ini dengan segera dari virus-virus yang sedang berterbangan mau menulari manusia-manusia di negara manapun, terutama di Indonesia. Tuhan, tolonglah, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan tinggalkan bangsa Indonesia. Sertailah, Engkaulah Immanuel kami. Bapa Surgawi, tolong dan kuatkanlah para dokter, para medis, semua yang bekerja untuk membantu orang-orang yang tertular COVID-19 itu. Juga gugus tugas yang diangkat oleh Bapak Presiden kami dan semua jajarannya di seluruh negara kami.
Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan terutama tingkatkan kesadaran seluruh bangsa kami, seluruh warga negara Indonesia, agar terus-menerus menjaga diri, tidak menjadi penular virus COVID-19 itu. Baik itu dengan cara memakai masker, memakai alat perlindungan tubuh, atau dengan tinggal di rumah. Tuhan, masalah ekonomi seluruh bangsa kami hanya Kau dapat yang membantunya. Bebaskan bangsa kami dari kesesakan ekonomi itu. Kiranya apa yang bisa dijalankan oleh bangsa ini menjadi berkat, karena Kau berkati. Kami sampaikan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke tangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa mereka ya Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu walaupun berjauhan di saat-saat seperti sekarang ini. Kami tetap memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu yang melimpah itu, yang telah Kau tunjukkan melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Dan salib itu menjadi tanda kemenangan oleh karena kematian Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dengarkan dan kabulkan doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, sebagai tanda kasih-Mu, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan pada orang lain. Salam Paskah untuk kita semua. Amin.